Terus, ya, Shalom gimana kabarnya Diki. teman-teman semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Baru 1-2 orang yang jawab. Sekali lagi ya. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Luar Luar biasa. biasa. Puji Tuhan. Pasti. Ya, eh, kalau dari tadi saya lihat teman-teman yang sudah kelihatan mukanya, ada yang senyum, ada yang ketawa. Yakin dan percaya kita semua yang ada saat ini semuanya bersuka cita dalam keadaan sehat dan juga diberkati dalam Tuhan. Amin. Ya, mengucapkan selamat bergabung untuk kita semua sore hari ini teman-teman. Pembicara kita juga sudah bergabung untuk kita, untuk Kak Elvinda. Selamat bergabung Kak. Akhirnya sore hari ini kita bisa bertemu kembali ya sore hari ini. Iya, Jeki, terima kasih. Ya, teman-teman, pastinya sore hari ini kita mengucap syukur, kita boleh bertemu kembali, kita boleh berjumpa, walaupun hanya secara online, secara Zoom sore hari ini, tapi kita bersyukur, kita tetap semangat untuk memuji, untuk menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Kita semua sore hari ini semuanya pastinya orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, karena di tengah-tengah kesibukan kita boleh meluangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Ya, dan ini teman-teman untuk ibadah kita sore hari ini, kalau kita boleh lihat, ini ibadah bersama pertama ya untuk kita di PDKasi Tuhan di tahun 2021 ini. Ya, harapan kita di tahun 2021 ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, segala apapun yang menjadi rencana kita, yang akan kita cita-citakan untuk tahun ini, segala semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh tercapai seturut kehendak Tuhan. Dan satu lagi harapannya teman-teman, semoga tahun ini kita bisa ibadah online, ibadah offline di ballroom di lantai 9 ataupun mungkin di tempat kita masing-masing. Kita aminkan aja ya teman-teman. Amin. Ya. Oke, teman-teman mungkin sebentar kita akan memulai untuk ibadah kita sore hari ini. Dan sebelumnya teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Nanti pastinya pertama, marilah kita mengikuti acara sore hari ini atau ibadah sore hari ini dari awal sampai selesai dan penuh hikmat dan penuh ketenangan di tempat kita masing-masing. Dan nanti setelah ibadah kita mulai, mohon untuk teman-teman semuanya untuk Zoom-nya boleh di-mute semuanya demi kelancaran acara kita sore hari ini. Kecuali yang mungkin yang bertugas nanti akan bersuara aja. Terus teman-teman, nanti juga setelah penyampaian firman Tuhan, nanti juga ada sesi tanya jawab untuk kita semuanya, ataupun juga teman-teman mungkin nanti ada yang mau sharing mengenai topik kita sore hari ini, nanti kesempatan diberikan kepada teman-teman semuanya. Dan selanjutnya nanti kita akan tutup dengan ada lagu penutup dengan sekalian doa penutup dan juga doa berkat nanti yang disampaikan oleh hambanya nanti. Oke teman-teman, sebentar kita akan memulai ibadah kita yang nanti akan dipimpin oleh WL kita yang sangat luar biasa. Dan sebelumnya teman-teman, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa, kita akan memulai untuk ibadah kita sore hari ini. Yuk, mari teman-teman, saya akan pimpin doa sore hari ini. Kita akan memulai untuk ibadah kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sore hari ini Bapak kami datang kepadamu Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk mau memuji, untuk mau menyembah Engkau Tuhan melalui ibadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan. Kau Bapak sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih selalu buat segala
pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, segala kekuatan, kesehatan Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini, segala berkat-Mu Tuhan yang Kau selalu curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, sore hari ini Tuhan kami menyerahkan untuk ibadah sharing call kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai Tuhan. Untuk ibadah sore hari ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, seluruh kehendak-Mu Bapa. Bapa di surga, menyerahkan semuanya Tuhan untuk yang mengambil bagian sore hari ini Bapak, kiranya Tuhan Engkau yang memimpin, menyertai Tuhan, memberikan hikmat segala apapun Tuhan yang akan disampaikan, segala pelayanan sore hari ini Tuhan, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu, boleh berjalan seluruh dengan Bapak. Puji dan terima nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita akan langsung saja, kita akan menyerahkan pada WL kita yang memimpin kita sore hari ini. WL, dipersilakan. Ya, terima kasih Jackie dan teman-teman. Shalom, selamat sore. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Terima kasih. Ini pertama kali saya jadi WL sebenarnya. Jadi terima kasih dan puji Tuhan untuk kesempatannya dari teman-teman pengurus, terutama ya dari Tuhan Yesus sudah kasih kesempatan untuk saya. Sebagai lagu ini, jadi sorry ya kalau agak kaku-kaku. Oke, lagu pembuka kita akan menaikkan pujian. Mungkin supaya sound-nya lebih bagus kan kita akan di-mute. Hopefully ya teman-teman semua suaranya lebih jelas ya di sana. Kita menaikkan pujian untuk lagu pembuka, lagu worship, Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita balik ke awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Ya, puji Tuhan untuk lagu pertama sudah kita bawakan dengan baik. Kita berharap semua lagu yang kita bawakan ini bisa menjadi pembuka, penyemangat buat kita untuk kita menaikkan pujian lebih lagi. Dan ini lagu kedua untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, terutama untuk kita menyambut firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan pujian, persiapkan hatiku Tuhan.
Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan teman-teman, Ibu Bapak buat worship leader kita ya. Terima kasih. Shalom teman-teman semuanya, Ibu Bapak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Luar biasa, Kak. Puji Tuhan. Walaupun di tengah pandemi, teman-teman, Ibu Bapak masih punya semangat untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi kita sama-sama belajar untuk mendalami firman Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Anugerah loh dari Tuhan. Betul nggak teman-teman ya? Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk semakin dekat kepadanya, terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman, Ibu Bapak yang belum kenal saya. Nama saya Alvindes Kapitsa, biasa saya dipanggil Vindes, aktif pelayanan sebagai seorang pewarta, pengajar, dan juga pembicara. Dan saya sudah menikah, dikaruniakan seorang putra. Teman-teman, Ibu Bapak semuanya, saya diberikan tema pada sore hari ini dengan tema Do You Know Me? Ya, apakah saya, ya, apakah kamu mengenal diriku? Apakah saya mengenal diriku? Ya, apakah kamu mengenal dirimu? Saya bisa share screen ya. Oke, nah ini ya. Saya diberikan waktu kurang lebih 30 menit dan saya akan memaksimalkan 30 menit untuk menjelaskan 4 poin utama dari sasaran tema pada sore hari ini. Nah, Ibu Bapak, teman-teman semua, ini saya diberikan sasaran temanya, ada 4 poin. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana kita mengenali diri sendiri, potensi diri, kelebihan dan kelemahan, dan bagaimana kita menerima dan mensyukuri semua yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana kita menjadi utuh, yaitu mengasihi, menjaga, dan bahagia dengan diri kita yang sekarang di dalam Tuhan. Ini bagus banget nih. Lalu yang terakhir, yang keempat, menjelaskan bagaimana kita mengapresiasikan diri kita sendiri tanpa menjadi egois. Wah, bagus nih. Dan tetap berkarya dalam Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Nah, teman-teman, Ibu Bapak, 4 poin utama ini akan sama-sama kita pelajari 30 menit ke depan. Kita akan mulai dengan slide berikutnya. Tolong kita siapkan Alkitab kita dan kita buka Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Nah, bagi yang sudah ketemu, volunteer 1 orang, tolong dibacakan. Oke, saya membacakannya, Kak. Ya, Pak. Silakan. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, terima kasih, Kak. Teman-teman, Ibu Bapak, barusan kita mendengarkan sebuah ayat yang mungkin sebagian besar di antara kita sudah cukup sering membacanya. Tetapi saya akan berangkat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Saya akan mulai dari ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, saya tulis di slide, bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani dari belum berbentuk dan kosong adalah tohu wibohu. Nah, teman-teman dan Ibu Bapak, kalau kita perhatikan di slide, di sana saya tulis, Allah mengatur ketidakteraturan dan kegelapan. Lalu yang berikutnya, bukan creatio ex nihilo, tetapi creatio ex chaos. Apa maksudnya? Ibu Bapak, teman-teman semua, menurut kitab Kejadian bab 1 ini,
bahwa Allah menciptakan bumi dan alam semesta itu bukan dari ketiadaan, tapi dari ketidakteraturan. Kenapa? Karena bumi belum berbentuk dan kosong atau tohu wibohu, itu sebenarnya secara harafiah artinya tidak teratur. Jadi tohu wibohu itu artinya tidak teratur. Hanya diterjemahkan di dalam Alkitab kita belum berbentuk dan kosong. Ya, lalu dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Ada ketidakteraturan, ya, dan ada kegelapan di sana. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ini. Sehingga pada saat dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dapat kita perhatikan di situ bahwa disitulah awal mulanya Allah mulai menciptakan dunia dan isinya. Teman-teman dan ibu bapak, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, silakan nanti setelah persekutuan doa ini dibaca. Hari pertama sampai dengan hari yang ketiga, Allah itu menciptakan ruang. Allah menciptakan ruang, ya. Lalu hari keempat, kelima, dan keenam, Allah menciptakan benda-benda untuk mengisi ruangan itu. Perhatikan ini. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa yang dibutuhkan yang paling utama itu ruangan dulu. Tempat dia nanti akan menaruh benda-benda yang akan mengisi ruangan itu. Perhatikan ini. Karena kehadiran Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, maka yang tadinya samudra raya ini tidak teratur menjadi teratur. Ya, seperti sebuah rumah. Ibu bapak dan teman-teman kalau ingin membangun sebuah rumah, pasti kita nggak langsung masukin barang-barang kebutuhan rumah tangga. Sofa, meja, kompor, tabung gas, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan rumahnya belum jadi. Tentu kita akan masukin barang-barang itu, tunggu rumah dan ruangan itu jadi. Ruang tamu sudah jadi sehingga kita bisa taruh sofanya. Ya, ruang tidur sudah jadi sehingga kita bisa taruh tempat tidur dan lemari. Dapur sudah jadi sehingga kita bisa taruh lemari es, kemudian kompor dan sebagainya. Betul nggak, ibu bapak, teman-teman? Jadi ruangan itu sudah ada, baru kita bisa masukin benda-benda itu. Nah, sama seperti Allah, Allah melihat segala sesuatunya itu belum baik, tidak teratur, chaos, berantakan. Sehingga pada saat rohnya melayang-layang, Allah tahu apa yang harus ia lakukan untuk semesta ini. Sehingga dia mulai 3 hari di awal, dia menciptakan ruangan, lalu 3 hari berikutnya, dia menciptakan benda-benda untuk mengisi ruangan itu. Dan terakhir, hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia yang katanya segambar dan serupa dengan dia. Nanti saya akan jelaskan maksud segambar dan serupa dengan Allah itu apa. Ya, sehingga seperti tadi ya, kita sungguh mengenal siapa saya, siapa Anda. Ya, sehingga kita bisa sungguh-sungguh memaksimalkan potensi yang ada dalam hidup kita dan kita boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya tulis di slide, penciptaan 6 hari itu Allah menciptakan dari chaos atau ketidakteraturan, dari sebuah ketidakteraturan menjadi sebuah keteraturan, dari chaos menjadi kosmos. Ya, dari ketidakteraturan menjadi teratur, menjadi kosmos, menjadi indah, menjadi baik, menjadi bermanfaat dan membuat sebuah dunia sehingga kehidupan dapat berkembang. Apa maksudnya teman-teman ibu bapak? Dengan kehadiran Roh Allah, dunia yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Roh Allah sudah hadir dalam diri kita, seharusnya kita menjadi pribadi yang teratur. Amin. Kita menjadi pribadi yang disiplin. Kita menjadi pribadi yang tidak asal-asalan dalam bertutur kata. Tidak sembarangan dalam bertindak.
Karena roh Allah sudah hadir dalam hidup kita, yang membuat sebelumnya hidup kita mungkin tidak teratur, menjadi teratur. Nah ini penting sekali nih. Yang mungkin dulu kita suka begadang untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak teratur, sehingga kita punya pola tidur yang teratur, nggak pernah lagi begadang. Yang tadinya kalau kita makan sembarangan, ya sampai kolesterolnya tinggi gitu kan, karena roh Allah hadir, kita mulai jaga makanan kita. Inilah yang mengindikasikan bahwa roh Allah berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita semakin mengenal kelebihan dan kelemahan kita. Karena kita membiarkan Allah menguasai seluruhnya hidup kita. Lalu kita buka Kejadian 1 ayat 31. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Kejadian 1 ayat 31. Ya, Kak. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Itulah hari ke-6. Terima kasih. Pertanyaan saya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saat ada kalimat ini, apakah manusia sudah dijadikan? Ayo, manusia sudah dijadikan belum pada saat kita baca ayat 31? Udah, Kak. Belum. Sudah belum? Belum. Sudah. Coba kita baca ayat 26. 26 itu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah ini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Betul? Betul. Sehingga muncullah ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi penciptaan Allah dikatakan sungguh amat baik karena kehadiran manusia. Perhatikan ini. Jadi sebelum ada manusia di dunia, maka ciptaan Tuhan belum bisa dikatakan sungguh amat baik. Keberadaan manusia membuat alam semesta menjadi sungguh amat baik. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Saya akan jelaskan maksudnya apa. Nah, gambar itu dari bahasa Ibrani itu selem. Gambar di sini bukan gambaran fisik. Wah, dia itu jelek ya fisiknya. Kamu jangan menghina dia. Jelek-jelek itu segambar dengan Allah, ya kan? Jadi segambar di sini bukan secara fisik, teman-teman, ibu bapak, ya. Gambar di sini itu diberikan kuasa. Sebagai wakil Allah, manusia diberi kuasa, ya, untuk mengatur dan memerintah alam dan ciptaan lain. Namun berkuasa di sini, perhatikan, lebih mengacu pada peran sebagai manajer atau supervisor seluruh alam. Nah, ini perhatikan. Jadi manusia itu diberikan kuasa, segambar dengan Allah itu diberikan kuasa untuk mengatur alam semesta, untuk mengatur ciptaannya di dunia menjadi lebih baik. Itu loh teman-teman. Namun ternyata kita tahu, kuasa yang Allah berikan kepada manusia tidak dimaksimalkan dengan baik. Justru karena keserakahan manusia, akhirnya terjadilah penebangan hutan secara liar, buang sampah sembarangan. Hari ini banjir di Jakarta di mana-mana. Betul nggak teman-teman? Ya, di Banjarmasin teman saya tinggal selama 20 tahun di sana, nggak pernah yang namanya banjir separah kemarin itu. Ternyata kenapa? Karena penebangan hutan secara liar itu semakin merajalela di sana. Lalu kita dengan mudah menyalahkan Tuhan. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Enggak segampang itu, Ferguson gitu kan. Enggak segampang itu. Tiba-tiba langsung mengatakan Tuhan mengizinkan. Enggak segampang itu. Ya, itu semua karena keserakahan manusia.
Itu semua karena kesombongan manusia. Itu semua karena kepongahan manusia. Menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan untuk hal-hal yang tidak baik. Padahal Allah memberikan kita kuasa untuk mengatur alam ciptaan agar semuanya berjalan dengan baik serta harmonis. Ya, itu arti dari segambar. Lalu yang berikutnya, jadi peran manusia nantinya adalah sebagai penyeimbang atau penjaga keharmonisan alam dan seisinya. Teman-teman tolong dicatat ini. Jadi kita itu bertugas, berperan sebagai penyeimbang atau penjaga keharmonisan alam dan seisinya. Jadi kalau misalkan kita ditanya, apa tujuan hidupmu sebagai gambar dan rupa Allah? Nah, jawabannya ini teman-teman. Sebagai gambar Allah, kita diminta, kita berperan untuk menjadi penyeimbang dan penjaga keharmonisan alam semesta. Ini tugas kita. Ya, bukan malah sebaliknya, menjadi perusak alam. Manusia bertugas untuk menghambat munculnya tadi, tohu wibohu, ketidakteraturan. Dan bukan melahirkannya kembali. Ya, kalau jalan raya itu nggak ada rambu-rambu lalu lintas, nggak ada lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, jadinya berantakan nggak teman-teman? Orang ada rambu-rambu aja masih sering dilanggar kan, sering kecelakaan kan, apalagi kalau tidak ada rambu-rambu. Nah, itulah kenapa sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kita ditantang untuk menjadikan semuanya menjadi teratur. Kalau kita melihat lampu merah, kita sedang mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, ya kita berhenti. Jangan lihat kanan kiri, depan belakang, nggak ada polisi, kosong, lalu pura-pura nggak lihat tuh lampu merah. Ya, sebagai orang beriman, orang Kristen, kita melihat ya ada yang namanya jalur busway. Ya, itu untuk busway, namanya juga jalur busway. Sehingga kalau kita mengendarai sepeda motor maupun mobil, kita lihat depan kita macet, ya kita harus teratur. Jangan masuk jalur busway. Walaupun jalur busway itu tampak mulus, ya kan? Nggak bakal kena macet. Tapi itu nggak teratur. Nah, makanya ciri-ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah, maka orang tersebut akan teratur. Hidup dalam aturan dimanapun dia berada. Ke kantor, aturannya sampai kantor, jam 8 pagi. Ya kita harus tiba jam 8 pagi. Ya kan? Itu ciri-ciri orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Allah. Ya, saya pelayanan misalkan, barusan jam 3:30. Ya saya harus datang paling telat jam 3:30. Nah ya, jangan saya lewat, artinya saya nggak teratur. Itu loh teman-teman ya. Jadi kita diminta untuk menjadi pribadi yang teratur, menjaga keharmonisan alam semesta. Itu arti segambar ya. Jadi kita bisa tahu sekarang ya. Lalu yang berikutnya, karena waktu saya tinggal 15 menit. Nah, sekarang rupa. Jadi kan kita digambar segambar dan serupa dengan Allah. Sekarang kita akan membahas mengenai serupa dengan Allah, apa maksudnya? Mengacu pada daya kreatif atau daya mencipta yang telah dimiliki Allah dan ingin dibagikan kepada manusia. Daya kreatif ini sudah diperlihatkan sekilas dalam perintah Allah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Makanya kalau kita perhatikan, setelah ayat 27, ayat 28 itu seakan-akan tidak nyambung. Coba kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kok ujung-ujungnya beranak cuculah dan bertambah banyak gitu kan? Kok kayaknya nggak nyambung? Enggak teman-teman, nyambung itu. Karena arti serupa dengan Allah itu artinya bahwa kita diberikan daya kreatif, daya mencipta. Kalau tadi kan kuasa, ya itu arti segambar, diberikan kuasa.
Nah, kalau arti serupa, kita diberikan daya kreatif. Salah satunya adalah dengan beranak cucu. Ya, itu tugas yang mulia. Makanya kalau kita kawin, ya, maka kita wajib punya anak. Kalau misalkan ada yang bertanya, kapan punya anak? Nanti deh, tunda dulu. Nah, itu yang sebenarnya salah. Ya kan? Karena kalau kita siap kawin, ya kita harus siap punya anak. Kecuali nanti kalau sudah anak kedua, anak ketiga, bolehlah kita tunda. Karena mungkin jarak yang terlalu dekat, biaya hidupnya mahal, biaya sekolahnya mahal. Tapi kalau misalkan anak pertama, ya jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan belum siap punya anak, lebih baik jangan nikah dulu, jangan kawin dulu, gitu kan? Karena ini tugas yang sangat mulia, beranak cuculah. Ya, ini daya kreatif. Lalu, daya kreatif ini tidak hanya terbatas pada pengembangbiakan spesies manusia. Nah ini, lebih daripada itu, ini menyangkut daya kreatif untuk tetap menjaga hasil ciptaan Allah itu agar tetap hidup dan berkembang secara harmonis. Jadi kita diberikan daya kreatif selain kita beranak cucu, agar anak cucu kita tetap menjadi penyeimbang keharmonisan alam semesta setelah kita meninggal sebagai orang tua. Lebih daripada itu, ya, agar hasil ciptaan Allah tetap hidup dan berkembang secara harmonis. Ya, ini berarti sebagai rupa Allah, manusia harus terus-menerus kreatif supaya alam dan ciptaan lainnya tidak rusak dan menjadi kacau dan tidak teratur. Ya, makanya muncullah teknologi-teknologi yang canggih sehingga alam semesta semakin dapat terjaga. Ya, daya kreatif salah satunya apa? Ya, peraturan pemerintah ya, menggunakan daur ulang misalkan. Lalu pemakaian plastik yang dikurangi, masing-masing supermarket maupun toko-toko tidak menggunakan lagi yang namanya kantong plastik. Betul nggak teman-teman? Alfamart, Indomart ya, kemudian Transmart, ya kan, Carrefour nggak lagi menyediakan kantong plastik. Nah ini adalah bagian teknologi. Ya, ada kantong plastik yang bisa didaur ulang, yang gampang terurainya. Ini bagian dari teknologi. Dan ini adalah bagian dari daya kreatif. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita harus nih memiliki daya kreatif. Jangan kita menggunakan sampah plastik dengan tidak bijaksana, pemakaian tisu. Dikit-dikit kita pakai tisu, ya kan? Padahal bisa nggak menggunakan tisu. Ingat teman-teman, 20 lembar tisu kalau kita gunakan setiap hari, itu sama dengan menebang pohon yang usianya minimal 6 tahun. Jadi 20 lembar tisu itu sama dengan kita menebang pohon yang usianya minimal 6 tahun. Makanya kita harus bijaksana, karena kita serupa dengan Allah. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan. Ini tugas manusia nih, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Nah, namun dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, kata Ibrani abad itu berarti melayani, menyembah. Jadi ini teman-teman, mengusahakan dan memelihara itu bahasa Ibraninya abad. Ya. Dalam konteks taman atau semesta itu artinya memelihara. Ya, itu arti kata abad. Namun kalau dikaitkan dengan Allah, maka artinya bukan lagi memelihara, melainkan melayani, menyembah dan beribadah. Itu arti kata abad. Ya. Dengan demikian, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengolah taman itu dan dalam batas waktu tertentu berhenti bekerja agar dapat beribadah kepada Allah. Dengan bekerja, yaitu mengolah Taman Eden sebagaimana diperintahkan Allah, berarti manusia bekerja sama dan mengabdi pada Allah. Bekerja merupakan bentuk pengabdian dan dengan itu manusia beribadah kepada Allah. Tolong perhatikan ini teman-teman. Jadi di dalam pekerjaan kita pun melayani Allah. Di dalam pekerjaan kita pun mengabdi kepada Allah. Di dalam pekerjaan kita pun beribadah kepada Allah. Karena akar kata dari memelihara
dalam Kejadian 2 ayat 15 itu adalah abad dari bahasa Ibrani. Yang artinya kalau misalkan digabungkan dengan kata YHWH atau Adonai, ingat YHWH itu orang Israel nggak boleh baca Yahweh, bacanya Adonai. Ya, kalau diterjemahkan dalam Alkitab kita itu Tuhan dengan huruf kapital Tuhan. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani YHWH. Tapi mereka bacanya bukan Yahweh, melainkan Adonai. Mereka harus hati-hati mengucapkan kata Yahweh, ya Adonai bacanya. Nah, kalau kita gabungkan dengan kata Adonai atau Yahweh tadi, maka abad itu artinya melayani, menyembah, dan beribadah. Oleh sebab itu, kalau kita bekerja, maka kita sudah beribadah kepada Allah, sudah melayani Allah. Kalau misalkan tadi sasaran temanya adalah bagaimana caranya kita mengapresiasikan diri kita di dalam Tuhan, ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Itu apresiasi yang nyata. Ya, yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan integritas, penuh dengan semangat. Jangan mengeluh, ya, jangan gampang dikit-dikit komplain dengan atasan, dengan teman-teman yang lain. Nah, itu artinya tidak mengapresiasikan diri kita di dalam Allah. Karena kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu sama dengan kita mengabdi melayani Allah. Makanya kita bersyukur di mana kita boleh ditempatkan oleh Tuhan bekerja. Sedangkan di luar sana, banyak orang yang ingin berada di posisi kita, namun belum bisa. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, sekarang arti kata samar, memelihara tadi ya. Tadi artinya yang mengusahakan dan memelihara sebenarnya sama aja, tetapi saya ingin lebih tekankan kepada hubungan timbal balik. Nah, artinya jika manusia memelihara perjanjian dan berpegang dan melakukan perintah Allah, perhatikan, manusia akan memperoleh berkat Allah. Nah ini, kata Ibrani itu ganan, yaitu mempertahankan, menjaga, dan memelihara. Jadi, jika manusia memelihara Taman Eden, maka taman itu pun akan memelihara, menjaga, dan mempertahankan kehidupan manusia dengan memberikan hasil kepadanya. Sebaliknya, jika manusia melanggar perjanjian dengan tidak memelihara Taman Eden, maka malapetaka akan menimpanya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Semoga materi pada sore hari ini nggak berat, ya kan? Semoga karena ini bahasa teologis, saya rasa teman-teman sudah punya kapasitas untuk memahami ini. Karena penting untuk kita pahami, mengusahakan dan memelihara. Ya, jadi teman-teman, kita diminta untuk memelihara pekerjaan kita, agar pekerjaan kita memelihara hidup kita. Paham ya teman-teman ya? Kita jangan main-main dalam pekerjaan. Sehingga pekerjaan nggak main-main sama kita. Itu maksudnya. Ya, jadi pentingnya kita memelihara taman yang Tuhan percayakan untuk kita bekerja, untuk kita mengolahnya. Karena dengan demikian, pada saat kita memelihara, menjaga taman itu, maka taman itu akan menjaga dan memelihara hidup kita. Nah, ya, makanya tadi balik ke banjir. Ya, jangan dikit-dikit bilang ini izinnya Tuhan. Saya paling nggak setuju dengan kalimat itu, teman-teman, ibu bapak. Mohon maaf gitu kan. Kalau misalkan ada pembunuhan, ya Tuhan mengizinkan itu. Saya punya anak saya nanti bunuh orang. Saya nggak pernah mengizinkan anak saya bunuh orang, ibu bapak, teman-teman. Ya, orang tua macam apa saya ini? Saya mengizinkan anak saya membunuh orang. Jadi kalau misalkan ada pembunuhan, lalu ada yang bilang ini izinnya Tuhan, oh hati-hati dengan kalimat itu, ya kan? Ya kan? Bahwa nggak semua kejadian di dunia itu atas izin Tuhan. Tentu Tuhan nggak pernah mengizinkan pembunuhan. Tentu Tuhan nggak pernah mengizinkan pemerkosaan. Tentu Tuhan nggak pernah mengizinkan korupsi. Itu semua ada karena kerakusan, keserakahan, dan keegoisan manusia. Banjir di Banjarmasin beberapa waktu yang lalu, jangan bilang itu atas izin Tuhan. Itu ada, itu hadir karena keserakahan manusia yang tidak memelihara alam semesta.
sehingga alam semesta bereaksi. Nah, ini maksudnya teman-teman ya. Lalu sebagai kesimpulan, dengan demikian penempatan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara, untuk mengolah dan menjaga, dan bukan mengeksploitasi tanpa batas dan merusak relasi harmonis antar ciptaan. Itulah perjanjian Allah dengan manusia, dan kesetiaan pada perjanjian akan mendatangkan berkat Allah. Tolong diingat teman-teman, kesimpulan ini menjadi catatan penting buat kita semua, bahwa sasaran tema tadi saya rangkum dengan sebuah kesimpulan bahwa bagaimana caranya kita mengenal diri kita kalau kita sungguh hidup, sungguh-sungguh segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana kita harus menjaga alam semesta, menjaga ciptaannya, dan kita harus benar-benar semakin mencintai Tuhan. Dengan kita melakukan itu semua, maka kita akan semakin mengenal diri kita. Ingat teman-teman, ada ungkapan yang begitu menarik. Kalau engkau ingin mengenal dirimu, maka layanilah sesamamu. Jadi, selama kita belum bisa melayani sesama, sampai kapanpun kita belum dapat mengenal jati diri kita. Karena jati diri kita dapat kita kenal kalau kita mampu melayani Tuhan dan melayani sesama. Percayalah teman-teman, kita ikut seminar motivasi sebagus apapun, dengan motivator yang luar biasa, materi yang begitu indah mengenai gambar diri, mengenai bagaimana mengenal karakter kita, ya. Kita belajar mengenai 5 bahasa cinta, kita belajar mengenai 4 kepribadian, sanguinis, melankolis, plekmatis, dan korealis, dan sebagainya, ya kan. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam pelayanan, saya berani pastikan diri kita. Semua itu bagus sebagai alat pendukung, tapi yang paling utama saya ingin mengajak Anda semua, hiduplah bersama dengan Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Cari dulu kerajaan Allah, layani Tuhan, maka semuanya itu akan kita ketahui. Ya, yang tadi ya, seminar motivasi itu bagus, ya, mengenal karakter tipe kepribadian itu bagus, mengenal bahasa cinta itu bagus, ya. Tetapi semuanya itu bukan yang paling utama. Semuanya itu hanyalah pendukung. Yang paling utama, kita hidup dalam Tuhan dan dalam pelayanan bersama dengan Tuhan terhadap sesama manusia. Itu teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga cukup waktunya. Mohon maaf kalau kelebihan. Ya Pak, ya Kak, terima kasih buat sharing firman Tuhan sore hari ini. Ini merupakan sharing firman Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh dong teman-teman kita tepuk tangan dulu buat kakaknya. Ya, ada banyak tadi hal-hal yang telah kita dengarkan bersama, ada hal yang telah kita pelajari. Semoga semuanya ini boleh menjadi pengetahuan yang baru ya buat kita semua teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, kini saatnya untuk kita. Saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman saat ini yang mau bertanya, ataupun juga teman-teman yang mau men-sharingkan mengenai topik kita sore hari ini. Kesempatan ini saya akan berikan sebentar kepada teman-teman semuanya. Yang mau bertanya boleh melalui chat yang ada, tapi jangan secara privat ya, nanti ke Kak Elvindasnya secara privat. Biar kita bisa baca semuanya. Terus ataupun juga mungkin yang bertanya bisa langsung ngomong langsung, wah itu lebih baik lagi. Itu teman-teman. Nah, jadi mana teman-teman mungkin udah ada langsung yang mau bertanya, biar waktu kita pergunakan sebaik-baiknya, gitu kan. Ya, mana ada yang mau mungkin ada yang mau bertanya yang pertama? Masih Roro angkat tangan. mungkin ya.
Siapa? Ya, Oh, silakan. Roro. Wah. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Boleh, Ro. Mungkin ini nih kayaknya serius banget nih pertanyaannya nih. Serius. Halo, boleh, Ro. Makasih buat Pak Elvindes tadi buat sharingnya. Tadi tertarik dengan kita bersyukur dengan bekerja kita sudah melayani Tuhan seperti itu. Tapi ada pengalaman saya sendiri, kalau di pekerjaan ada suatu saat saya merasa jenuh dengan pekerjaan saya, dan kadang kan dibilang ada juga beranggapan kalau kita bekerja bukan sesuai dengan passion kita bakal sering jenuh gitu, bakal sering, dan banyak situasi di pekerjaan itu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin dengan rekan-rekan kita, dengan atasan kita, ataupun jenis pekerjaan yang dikasih tanggung jawab ke kita gitu. Gimana caranya? Apakah kalau misalkan kita lagi kondisi jenuh dan kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri, katanya kan kalau kita ingin memaafkan orang lain, berdamai dengan situasi, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Nah, tapi di dalam hati kita pun emosi itu, rasa kesal itu kan susah untuk kita hilangkan nih Pak gitu. Apakah itu jadi kayak tanda-tanda kita sudah mulai melenceng nih dari jalur Tuhan gitu kan? Atau apakah memang kadang juga kita berdoa, tetap mendoakan. Kadang kalau kita ada masalah bahwa dalam doa gitu, kita doakan, tapi untuk proses berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan situasi pekerjaan kita itu sangat susah gitu. Itu tips apa ya caranya gitu. Apakah itu memang benar-benar kita sudah mulai jauh dari tanda-tanda kalau misalkan kita sudah mulai jauh nih dari jalur Tuhan, atau memang intinya itu kita harus dekat dengan Tuhan, kembalikan ke Tuhan, atau seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus dari Kak Roro ya. Saya rasa bahwa hal yang sangat wajar dalam proses kita bekerja itu mengalami kejenuhan. Itu sangat manusiawi, Kak Roro ya. Ibu Bapak dan teman-teman semua, saya pun pernah jenuh dalam pelayanan, dalam pewartaan. Ya. Jadi itu bukan hal yang hal yang membuat kita selalu dihantui rasa bersalah, tetapi justru itulah merupakan sarana kita menyadari kerapuhan kita sebagai manusia. Nah ini ya, jadi hal pertama yang selalu saya lakukan adalah pada saat saya mulai jenuh terhadap pekerjaan maupun pelayanan, maka saya akan menerima rasa jenuh itu. Saya akan tanya kepada diri saya, kenapa saya jenuh? Lalu yang kedua, hal apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi kejenuhan ini? Ya, tentu semua ini saya lakukan di dalam doa. Saya tanya sama Tuhan. Lalu yang ketiga, saya akan tetap komitmen terhadap tugas pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jadi walaupun saya jenuh, itu bukan alasan saya untuk tidak maksimal dalam pekerjaan dan pelayanan. Ya. Saya sedang menjadi guru kitab suci, teman-teman dan ibu bapak, di beberapa daerah ya di luar Jakarta. Lalu setiap hari itu, nggak setiap hari, hampir setiap hari, saya koreksi. Karena mereka dapat tugas, lalu saya koreksi. Itu sampai begadang loh. Ya. Dan saya sampai pernah di titik jenuh, ya, koreksi itu kerjaan dari para murid gitu kan, mengenai tugas-tugas yang saya berikan. Tapi saya sadari dan saya akui dan saya terima rasa jenuh itu. Namun saya tetap komit mengerjakan itu. Saya nggak mengeluh, saya nggak ngedumel, saya tidak marah sama Tuhan, karena bagi saya itu adalah cara saya melayani Tuhan. Meskipun saya jenuh. Karena yang Tuhan lihat kan komitmen kita. Ya, dan bagaimana kita menguasai rasa jenuh kita. Itu Kak Roro. Jadi itu sangat manusiawi. Yang pertama jangan denial, tetap terima. Lalu yang kedua ya tadi ya tetap berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa semua ini akan berlalu tentunya. Ya, jadi memang nggak mudah, tetapi itu hal yang sangat wajar. Tetap setia dalam karya pelayanan, dalam pekerjaan, apapun yang terjadi, komitmen tetap kita lakukan. Ya, itu. Ya, gimana Roh?
bisa. Ya. Terima kasih Pak Elvindes. Ya, kemarin itu ada teman WA saya, teman-teman. Ini nggak terkait dengan pekerjaan, tapi dengan perkawinan gitu kan. Jadi teman saya ini dari keluarga broken home sama kayak saya gitu kan. Saya juga dari keluarga broken home. Lalu teman saya ini karena orang tuanya broken home, dia nggak berani menikah gitu kan. Lalu saya tanya kenapa? Karena takut orang tuanya itu gagal, lalu beberapa saudaranya juga gagal dalam rumah tangga. Lalu saya tanya, apa yang kamu takutkan? Saya takut terluka dan saya takut nanti ternyata gagal juga. Saya bilang, nggak seperti itu cara berpikirnya. Bahwa kalau kita mau bertumbuh, ya kita harus siap terluka. Nah, ya. Kalau kita berani mencintai, ya kita harus siap terluka. Karena cinta dan luka itu selalu berjalan berdampingan. Ya. Nggak ada cinta tanpa luka, nggak ada. Kalau satuan panjang meter, satuan massa gram atau kilogram, satuan cinta pengorbanan, ya kan? Dan tidak ada pengorbanan tanpa luka. Demikian juga dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan itu kita pasti jenuh. Dalam pekerjaan kita pasti jenuh. Tapi bagaimana kita dapat menguasai kejenuhan itu dengan kita dapat tetap konsisten dan komitmen terhadap pekerjaan dan juga terhadap pelayanan. Itu yang paling Tuhan inginkan. Ya, jenuh iya jenuh, sebagai manusia wajar, marah sangat wajar. Teman-teman pernah tahu nggak? Coba teman-teman nanti buka Alkitab, coba cari Paulus itu pernah maki-maki Barnabas loh. Padahal Barnabas itu mentornya dia. Kalau tidak ada Barnabas, nggak akan ada namanya Paulus. Nah, ini teman-teman mungkin baru pertama kali dengar ya. Kalau misalkan tidak ada Yesus, maka tidak akan pernah ada Petrus. Kalau tidak ada Barnabas, maka tidak akan ada Paulus. Paulus itu ada karena kebaikan Barnabas. Kita disebut Kristen itu di Antioquia. Dan Antioquia itu adalah gereja yang dipimpin oleh Barnabas. Barnabas melihat Paulus lebih berpotensi dibandingkan dirinya. Lalu Barnabas bilang ke Paulus, kamu aja yang jadi ketuanya. Karena kamu lebih berpotensi dibandingkan saya. Lalu mereka ciong, ya, mereka konflik, mereka pisah, ya, dan di lain kesempatan Paulus ngomong, Barnabas itu orang munafik. Bayangin loh, seorang rasul, tapi bilangin orang munafik, bilangin mentornya munafik. Tapi kita harus tahu konteksnya kenapa. Sebagai manusia, Paulus boleh marah. Sebagai manusia, Paulus boleh mengekspresikan perasaannya. Tapi kan yang paling penting setelah itu mereka berdamai. Nah, ya, Paulus dan Barnabas berdamai ujung-ujungnya tuh. Jadi teman-teman, jenuh boleh. Nah, ya, kesal marah sama teman kerja boleh. Tapi ya ujungnya harus tetap komitmen, harus tetap berdamai. Nah, itu loh maksudnya. Oke? Oke Kak, terima kasih Kak. Ini luar biasa juga ya, mengatasi kejenuhan-kejenuhan yang ada di saat ini. Ya, oke teman-teman, mungkin ada yang berikutnya mau bertanya lagi. Ini mungkin nggak usah sungkan teman-teman yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu, mungkin yang mau bertanya, dan nanti setelah pulang dari sini nyesal nggak mau bertanya, kan gitu. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Nah, ini sungguh menarik nih untuk tema kita sore hari ini nih. Apakah kamu mengenal saya gitu kan? Kita sendiri yang mengenal kita sendiri. Ya nggak sih Kak? Boleh, Jack? Coba, oke, siapa? Ada yang tanya? Kalau enggak, coba buka Galatia 2:13 coba. Galatia 2:13. Satu orang volunteer tolong bacakan Galatia 2:13. Galatia 2:13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Coba. Iya kan?
Keras Paulus bilang. Sekarang Kak Roro tolong bacakan Kisah Rasul 11. Kisah Rasul 11 ayat 24 dan 25. Kisah para Rasul 11 ayat 24 sampai 25. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Nah, jadi kalau nggak ada Barnabas itu nggak akan ada Paulus. Barnabas lah yang mengajak Paulus ke Antioquia. Tapi Paulus udah menjadi seorang rasul besar, malah bilangin Barnabas orang yang munafik. Coba bayangin. Tetapi kita nggak semudah itu menyalahkan Paulus. Nah, kenapa saya sharingkan ini teman-teman? Karena seringkali kita itu terlalu ditekan oleh konsep-konsep cara berpikir, lu kan anak Tuhan, nggak boleh marah. Lu kan anak Tuhan, nggak boleh jenuh, ya kan? Seakan-akan kita itu robot, nggak boleh mengekspresikan perasaan, ya kan? Ini yang nggak baik sebenarnya. Kita masih manusia kok, bolehlah marah, boleh nggak jenuh, gitu kan? Yang penting kita masih komitmen terhadap tugas dan pelayanan kita, gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Teresia nih. Mau tanya dong Kak, apakah dengan merubah fisik dengan operasi atau tato di badan itu merupakan salah satu mengenal diri sendiri Kak? Nah ini ya. Oke, tujuannya apa? Itu yang paling penting ya. Kalau misalkan dengan beroperasi kita untuk kebaikan, misalkan operasi karena ada kista, ya teman saya hari ini operasi kista, ya kan? Demi kebaikan kan, demi kesehatan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau operasi plastik untuk merubah fisik, nah balik lagi tujuannya untuk apa? Kalau misalkan, mohon maaf ya teman-teman, giginya nggak harmonis, gigi harmonis, nggak beraturan, mungkin pakai kawat gigi ya kan, atau ada harus operasi kecil ya, ada gigi yang bertabrakan kan, itu untuk kesehatan, untuk kebaikan kan, ya nggak apa-apa ya. Jadi dikembalikan masing-masing ke tujuannya. Kalau tujuannya mohon maaf untuk biar tampak lebih cantik, tampak lebih menarik, ya saya nggak berani menghakimi ya, menilai itu dosa atau tidak ya, karena itu ranahnya Tuhan. Tetapi saya berani katakan bahwa apakah dengan tidak melakukan operasi plastik kamu nggak cukup cantik, kamu nggak cukup menarik. Nah itu aja ya. Kalau misalkan memang merasa bahwa dengan kita menjadi diri sendiri tanpa operasi plastik sudah menarik dan berharga bagi Tuhan, tentu kita nggak akan melakukan itu. Nah ya kayak saya nih, hidung saya kan pesek gitu kan, buat apa saya mancung-mancungin ya, lubang hidung saya besar gitu kan, udah cukup, saya berharga gitu. Tapi kalau misalkan ada yang merasa nggak cukup karena mau lebih mancung lagi, ya nggak apa-apa, ya dikembalikan ke pribadi masing-masing ya, tujuannya buat apa, dan biarkan Tuhan yang menilai lah. Yang penting kita mendoakan orang-orang itu ya, agar motivasinya benar, motivasinya tepat ya. Lalu tato juga saya nggak berani bilang teman-teman. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan yang juga tatoan. Saya nggak sebutkan namanya ya. Ya teman-teman sudah tahu lah, ada seorang worship leader, penulis lagu yang sekarang tinggal di Bali, ya kan, luar biasa, lagu-lagunya memberkati, tapi tato di mana-mana. Terus kita berani bilang, wah dosa tuh tatoan, nanti dulu ya, kita jangan menghakimi orang lain. Nah itu maksudnya ya, kita nggak tahu tujuan dia buat tato apa, yang penting kita menikmati karya-karyanya, dengan lagu-lagunya kita semakin diberkati. Itu aja sih ya, kita jangan masuk ke ranah wah dosa, itu jangan ya, itu tugasnya Tuhan ya. Yang penting kalau menurut kita tato dosa, kita jangan tato. Kalau menurut kita operasi plastik itu dosa, ya kita jangan operasi plastik ya. Nah kalau ubah gender itu udah salah ya, ubah gender itu udah melawan kodrat. Ya itu udah salah. Nah kalau ini udah jelas ya, itu kodratnya seperti itu ya, jangan diubah gitu kan. Kalau udah melawan kodrat ya, merubah kodrat ya berarti itu melawan Allah. Dosa kan melawan Allah. Ya itu Kak, maksudnya itu kayak kan ada itu yang
jadi lebih mengenal diri sendiri nggak gitu? Karena kan banyak tuh ya, seperti di sosial media, dia jadi membuat tato gitu di tubuhnya itu, ya dia lebih mengenal dirinya itu dengan ada tato gitu kan, atau dia lebih mengenal dirinya dengan hidungnya lebih mancung, bukan maksudnya ke arah bisa maksudnya. Iya, bagus Teresia. Jadi saya ingat satu artis ya yang transgender ya. Ya, saya tahu tuh ya, maksudnya ke situ juga ya kan. Atau kemarin ini saya barusan nonton Tonight Show, ya itu acara favorit saya. Ada orang yang jadi mengenal diri sendiri karena kartu tarot. Ya, saya cuma bilang gini, apapun itu, yang penting membuat mereka semakin dekat sama Tuhan. Itu aja. Ya, kalau dengan mengenal diri sendiri melalui cara itu, membuat dia semakin mencintai dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi berkat buat Tuhan, ya silakan. Ya, mungkin dengan tato dia bisa berekspresi dan dia semakin mengenal diri dia dan dia semakin mencintai Tuhan, ya silakan. Karena kan cara orang kan beda-beda. Kita nggak bisa menghakimi itu salah, nggak ya. Kecuali tadi ya, kalau yang transgender, yang artis yang tadi itu saya bisa katakan bahwa itu salah dan dosa. Karena itu melawan kodrat. Kalau udah laki ya laki aja, kalau udah perempuan ya perempuan aja. Tuhan menciptakan kita berharga berdasarkan jenis kelamin masing-masing. Kenapa kita ubah? Nah, berarti kita melawan Tuhan, melawan kodrat. Nah, itu salah pasti. Ya. Berarti itu nggak mengenal diri sendiri dong, Kak, kalau yang sampai gender ya? Iya. Iya, karena itu melawan Allah. Makanya di awal tadi saya bilang, kalau kita ingin semakin mengenal diri sendiri, ya kita harus hidup dalam Allah. Lah, pencipta kita Allah, yang menciptakan kita Allah, yang tahu kita siapa? Ya Allah. Jadi kalau kita pengen tahu diri kita, tanyalah sama Allah. Ya. Gitu. Semoga menjawab, Teresia. Mana, Derek? Makasih, Kak. Dapat. Ya, sama-sama. Terjawab semua. Oke. Berikut teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya lagi mengenai tema kita sore hari ini? Kesempatan masih ada teman-teman? Ya, silakan. Jangan malu-malu. Boleh dong aku? Iya, silakan. Gini Kak, di Zoom ya, di pin langsung, kaget. Gini, biar kalau mengenal diri sendiri, kadang kan kayak melanjutkan yang dari si Tere ini nih Kak. Kadang kita merubah fisik untuk supaya terlihat cantik, terlihat indah lah dipandang, iya menarik dipandang. Kadang hal itu hanya kayak jadi butuh pengakuan aja bagi orang. Jadi kayak kitanya jadi kayak nggak diri sendiri, berbuat yang jadi yang kayak munafik juga tuh, yang kayak baik di depan orang, padahal sebenarnya atau tingkahnya itu sebenarnya dia aslinya nggak kalem, tapi karena depan orang jadi sok-sok kalem, jadi kayak nggak dirinya sendiri, kayak nggak kenal diri supaya dia diakui kan, diterima sama lingkungan. Jadinya buat yaudah deh mengikuti lingkungan yang ada deh, aku nggak bisa nih jadi diri aku sendiri yang sebenarnya orangnya yang nggak bisa kalem sih sebenarnya kayak gitu. Atau aku harus dandan, padahal nggak banget sebenarnya untuk dandan itu. Kayak habis waktu gitu bagi ini kayak jadi menceritakan aku ya. Yang pengennya simple kayak gitu, tapi karena ya pengen diakui, seperti kan ada seperti jadi kayak nggak jadi diri sendiri Kak. Kayak gitu, itu gimana ya Kak? Ini bagus nih, bagus banget pertanyaannya. Salah satu kebutuhan utama manusia, ya teman-teman pasti lebih tahu lah dibandingkan saya ya, mengenai piramida kebutuhan itu. Ya, dan salah satu puncaknya dari piramida itu adalah kebutuhan pengakuan. Ya, kebutuhan diakui. Makanya banyak orang yang aktualisasi diri. Dan sekarang itu semakin banyak semenjak munculnya aplikasi Clubhouse ya. Ya, banyak orang tahu ya teman-teman, pasti lebih tahu lah dibandingkan saya ya, berlomba-lomba bisa masuk ke dalam grup itu ya, biar dapat apa ya, pengakuan, karena kan nggak sembarangan kan yang bisa masuk Clubhouse itu kan.
Sehingga banyak sekali yang mulai memperbaiki CV-nya, ya kan, memperluas relasinya agar diakui itu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa selama itu masih dalam batas wajar. Tapi kalau sampai seperti yang tadi Erma bilang bisa menjadi tidak menjadi diri sendiri, nah ini yang harus kita benahi. Berarti memang ada unfinished business dalam bahasa psikologinya ya. Unfinished business ini adalah urusan yang belum selesai yang harus dibenahi. Nah, kalau mau belajar, saya ada tips-tipsnya tuh, ya. Tapi ini memang butuh konsistensi tingkat tinggi. Kenapa? Karena setiap hari harus latihan. Ya, saya dulu ikut seminar ini 3 bulan. Ya, 3 bulan. Walaupun saya sudah menjadi pembicara, pewarta, pengajar penyembuhan luka batin, tapi memang saya merasa saya masih ada yang belum beres. Nah, ini yang makanya saya selalu bilang, ayo teman-teman kita akui kita lemah, ya. Jangan terlalu ngepres diri kita terlalu ditekan begitu dalam, janganlah. Ya, kita itu anak-anak Tuhan, nggak boleh marah. Tunggu dulu gitu kan. Kita masih manusia, jangan lupa gitu kan. Jadi yang saya lakukan waktu itu saya diajarkan untuk mengingat kejadian masa lalu yang menyakitkan. Ya, lalu saya dibawa ke pengalaman itu, saya ingat lagi, minta Roh Kudus hadir, karena Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, dan tiba-tiba saya beberapa momen di masa lalu, saya nggak sadar itu kepahitan, itu luka batin saya. Waktu saya dibawa ke pengalaman itu Tuhan yang bawa tuh. Saya yakin banget, Roh Kudus membimbing saya ke pengalaman yang menyakitkan itu. Hati saya jadi deg-degan. Wah, saya jadi nangis loh. Ternyata saya terluka terhadap pengalaman itu. Nah, akhirnya saya diminta untuk merangkul Vindes kecil, ya. Saya rangkul dan saya peluk dan saya bilang, Vindes nggak apa-apa, ya. Kamu nggak sendirian. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Kamu harus maafkan ya temanmu yang menyakitimu, yang membuli kamu. Nah, ya, sehingga pada saat itu saya tulis, ya, saya nangis waktu nulis itu. Karena itu kejadian yang saya nggak terduga membuat saya terluka. Nah, itu yang disebut dengan unfinished business. Ada bagian-bagian dalam masa lalu kita yang belum selesai, dan pada saat kita sekarang disinggung akan hal itu, kita marah. Lucu ya, hidung lu pesek, kita marah. Berarti dulu kita pernah dibully tentang hidung kita. Ya, wah lucu ya, badan lu kayak penguin misalkan, pendek tapi bantet. Nah, misalkan seperti itu, ya kan. Lalu kita marah gitu kan. Nah, itu sebenarnya unfinished business. Ya. Nah, orang yang sudah pulih, orang yang sudah menerima, mengenal diri apa adanya, maka dia nggak akan terpengaruh dari pihak eksternal. Dia dibilang bucin, dia dibilang montok, ya kan, dia dibilang pesek, dia dibilang keriting, dia dibilang hitam, pendek, ya sipit, nggak peduli. Karena dia tahu dia berharga. Nah, itu orang-orang yang sudah sembuh gambar dirinya, sudah pulih nih self image-nya. Ya, tapi balik lagi, semua itu kita dapat lakukan kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan akan bantu kita mengingat kembali hal-hal yang mungkin kita abaikan karena kita takut mengingat kembali pengalaman itu. Terlalu menyedihkan dan menyakitkan. Tapi kita harus selesaikan unfinished business itu, walaupun menyakitkan. Kayak bisul, nggak akan pernah sembuh kalau darah kotor dan nanahnya belum keluar. Ya, demikian juga kita nggak akan pernah sembuh kalau pengalaman kita di masa lalu yang menyakitkan itu belum terselesaikan. Gitu, Erma. Jadi memang bolehlah aktualisasi diri. Ya, kayak saya nih ya, saya jalan-jalan waktu itu Tuhan izinkan saya honeymoon ke Eropa. Wah, saya foto di Menara Eiffel. Saya upload di sosial media di Instagram. Itu kan sebenarnya aktualisasi diri saya. Saya kan butuh pengakuan. Wah, si Vindes pernah ke Perancis nih. Ya kan, teman-teman upload makanan ya yang harganya orang lain tahu itu cukup mahal. Itu sebenarnya aktualisasi diri loh. Tapi masih taraf wajar gitu kan. Nah, kalau sampai yang udah nggak wajar, nah itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita selesaikan. Unfinished business itu namanya. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Gimana, Erma? Masih
Ada yang ditanyain? Udah Jeki, terima kasih. Ya, teman-teman yang lain gimana? Masih ada yang mau bertanya? Kesempatan masih ada nih, sekali lagi kalau masih ada. Boleh, Kak? Yuk, silakan. Silakan kok. Mungkin. Ini Kak, menyambung yang tadi Kak, tema kita sore ini Kak, pengenalan diri. Menarik Kak, yang tadi Kakak bilang. Nah, sekarang ini mungkin ada yang kontranya itu adalah pada saat orang yang belum tahu dirinya itu let's say gampang untuk kita bagaimana mencari jati diri kita dengan dekat pada Tuhan. Nah, yang sering jadi ada problem ketika ada orang yang memang sudah mengenal dirinya, dia paham dengan apa yang dia lakukan dan bagaimana dia kenal dengan apa kebaikan-kebaikan Tuhan ataupun kata-kata rohani yang sudah sering didengarlah oleh orang tersebut, dan akhirnya dia mempunyai pemikiran sendiri yang terkadang akhirnya bisa dibilang pemikirannya itu bisa dibilang akhirnya bisa kontra bahkan dengan pembicara-pembicara, dengan pendeta-pendeta bahkan. Dan terkadang saya setuju dengan pemikiran, saya pun sendiri tipe yang termasuk orang seperti itu Kak. Ketika saya seperti ini nih, contoh kecil ketika ada orang yang sering ada orang bilang, kenapa dia harus meminta berdoa kepada pendeta, padahal kita bisa berdoa sendiri. Sesederhana itulah contohnya seperti ketika kita memang tahu dengan kalau kita memang punya Tuhan, ya kenapa kita minta doa kepada pendeta? Mungkin banyaklah gereja-gereja di tertentu yang mempunyai kebiasaan seperti itu. Makanya aku berpikir ya, aku tidak menyalahkan bahwa meminta berdoa kepada pendeta itu salah ya. Tapi ya memang ketika kita renungkan kembali lagi ke diri sendiri ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan secara intim, itu juga sudah lebih baik gitu. Tapi makanya yang mungkin aku sering evaluasi adalah kenapa banyak orang akhirnya jadi patokannya bahwa ketika kita datang ke pendeta, doa itu akan terkabul. Nah, itulah yang pingin yang aku kadang pingin seperti jangan seperti itu persepsinya. Bahwa persepsinya adalah ya kita berdoa bersama-sama seperti kata firman Tuhan, ketika 1-2 orang berdoa berkumpul, di situ Tuhan hadirnya adalah mungkin Roh Kudus hadir dalam diri kita dan didengar oleh Tuhan. Nah, seperti itu sih Kak. Jadi, dan aku pingin juga sih sharing ke kakak, jangan sampai pemikiran kayak aku sendiri yang kadang akhirnya jadi terkadang takutnya malah jadi seakan-akan jadi so tahu, takut punya pemikiran. Jadi so tahu Kak, takutnya begitu Kak. Makanya saya pingin sharing sih kepada kakak ketika memang ketemu orang-orang yang memang wah dia udah seperti memang sudah paham nih dan begini gitu Kak. Oke, Kak Riko terima kasih ya. Ini sharing yang sangat menarik. Beberapa poin saya setuju, beberapa poin tapi saya tidak setuju. Kenapa kita kok bisa berdoa dengan langsung kepada Tuhan, tapi kok minta pendeta atau hamba Tuhan yang lainnya mendoakan kita? Tentu ini menjadi sebuah renungan kita bersama ya teman-teman ya. Karena doa itu ada 2 sifat, individual dan komunal ya. Jadi kalau kita berdoa secara individual, ya kita doa langsung bersama dengan Tuhan tentunya. Tetapi kalau kita berdoa secara komunal, tidak ada salahnya kita berdoa karena kita kan satu tubuh. Ya, gereja, eklesia. Nah, Yesus pernah sampaikan, ya kalau misalkan aku kepalanya, kalian tubuhnya. Dan tubuh itu saling mendukung, saling menopang, saling menolong, salah satunya dalam doa. Ya, jadi nggak ada salahnya kita minta tolong teman kita, sahabat kita, pendeta kita, ya hamba Tuhan, romo, pastor, suster untuk mendoakan kita. Tentu itu hal yang baik karena kita satu tubuh di dalam Kristus, Yesus sebagai kepala, ya menolong, mendukung dalam doa. Nah, tapi saya juga setuju sama kamu bahwa jangan sampai kita punya perspektif pemikiran kalau didoakan sama pendeta A
manjur nih, dikabulkan doanya. Ya, tentu ini saya setuju sekali bahwa jangan pernah bergantung pada manusia, jangan pernah melihat manusianya. Saya pernah di WA teman-teman ibu bapak, ya. Waktu itu saya pelayanan di sebuah persekutuan doa, ya. Lalu saya mendapatkan sabda pengetahuan. Lalu saya mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan untuk mendoakan satu orang sahabat perempuan itu. Lalu saya maju ke sahabat perempuan itu, saya doakan. Saya nggak tahu masalahnya sebenarnya, tapi saya benar-benar dituntun dari Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang saya rasa ingin Tuhan sampaikan. Lalu nggak lama kemudian, dia WA saya. Saya nggak tahu dia dapat WA dari mana, mungkin dari panitianya. Panggil saya Koko gitu kan. Thank you ya buat doanya ya. Apa yang kemarin Koko doakan persis 100% sama terjadi dalam kehidupan saya sekarang. Kok, aku pengen tahu dong, apa sih yang menjadi pesan Tuhan berikutnya buat aku? Tolong doain aku lagi dong, Kok. Nah, ini saya cuekin. Karena itu tadi, Kak Riko, yang perspektif yang kamu bilang itu, bahwa kalau nggak melalui saya, nggak melalui pendeta atau hamba Tuhan yang lainnya, seakan-akan Tuhan nggak berkesan gitu kan, nggak mengabulkan. Saya nggak mau ini terjadi. Maka saya cuekin. Saya bilang, enggak, ya kan. Nanti kalau misalkan memang ada saatnya kita berdoa bersama, kita akan berdoa bersama. Tapi kalau khusus seperti ini, saya hanya akan mendoakan kamu. Tapi tidak akan bertanya secara khusus apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu melalui saya. Ya kan? Karena ini bahaya, jadinya tergantung sama sayanya. Sedangkan dia bisa tanya langsung sama Tuhan, toh. Ya kan? Ya itu, jadi nggak ada salahnya kalau kita minta doakan dengan sahabat kita, dengan pendeta kita, karena kita satu tubuh kan, doa komunal tadi ya. Tapi kalau sampai punya perspektif bahwa kalau aku doa nggak dikabulkan, tapi kalau pendeta yang itu doa selalu dikabulkan, jadi aku minta doain si pendeta itu aja, nah itu salah, totally wrong. Ya kan, kita nggak boleh bergantung dengan manusia, itu sangat salah. Itu Kak Riko yang bisa saya jelaskan. Oke, ya. Gimana Kok? Udah ini ya, udah bisa diterima ya Kok? Udah Jack, tadi pertanyaan lo udah gue wakilin tadi. Just kidding ya Jack. Just kidding. Apa-apa mah. Biar cair aja, biar cair. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya sore hari ini. Kita akhiri aja untuk sesi tanya jawab kita untuk sore hari ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi mungkin untuk sesi berikutnya yang untuk next-nya ya. Ya, sore hari ini mungkin ya kita bersyukur ya buat sharing sore hari ini yang telah disampaikan oleh Kak Elvidas. Ada banyak hal yang kita boleh pelajari yang sangat memberkati buat kita semuanya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna dan segambar dengan Allah. Jadi kita apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami saat ini, kita bersyukur, kita tetap hidup di dalam Tuhan, turut dengan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dan kita akan menolong kita, teman-teman. Ya, terima kasih Kak buat sharing sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menolong dan memberkati buat kehidupan Kak Elvidas dan juga buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga buat teman-teman sore hari ini yang telah bergabung untuk sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan untuk kita sore hari ini. Kita akan lihat sebentar pengumuman yang teman-teman. Ya, dari admin mungkin boleh ada pengumuman untuk kita sore hari ini. Ya, teman-teman, bagi yang mau memberikan persembahannya, baik itu persembahan berupa kolektor, ucapan syukur, ataupun juga mungkin perpuluhan, ya teman-teman boleh memberikan dengan nomor yang ada di sini. Oke, selanjutnya teman-teman, selanjutnya. Nah, bagi juga teman-teman semuanya yang rindu juga mau didoakan, boleh menghubungi saudari Roro dengan nomor yang ada di player ini,
sungkan-sungkan untuk menghubungi Roro, bisa aja langsung japri ke Roro, doa apa aja yang mau didoakan untuk Roro. Ya kan Roro ya? Oke, next ada lagi? Oke, nah, udah nggak ada lagi untuk pengumumannya. Nah, oke, ada satu lagi teman-teman. Nah, nanti ini ada link kuesioner teman-teman. Nah, kalau mohon diisi teman-teman untuk kuesioner ini ada berupa masukan atau kritik, nanti boleh diisi dengan link yang ada teman-teman dari chat ini. Oke, demikian untuk pengumuman untuk kita sore hari ini, dan kita sekarang melanjutkan untuk ibadah kita. Kita akan menutup teman-teman dengan pujian, penyembahan, dan juga nanti ada doa berkat nanti yang akan disampaikan oleh Kak Indah. Sekarang kita akan langsung aja, kita akan berikan kepada WR kita. WR kita, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberikan sharing firman yang sangat menguatkan, apalagi untuk kita di sini kondisinya sebagai para pekerja ya. Jadi memang sangat membutuhkan kekuatan firman seperti itu. Sebagai lagu penutup, kita akan menaikkan pujian. Ini sesuai dengan tema hari ini, bahwa siapakah aku ini Tuhan. Gitu ya, kita akan menaikkan pujian, siapakah aku ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Doa berkat dan penutup
untuk diserahkan kepada hambanya. Oke, Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Saat ini kami ingin berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, agar bangsa dan negara kami tercinta ini boleh hidup penuh damai. Kau berkati Presiden kami dan Wakil Presiden kami, agar mereka semua boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan bersama dengan para kabinetnya, sehingga membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta, kiranya Jakarta boleh menjadi kota yang semakin damai, semakin aman, semakin nyaman. Jauhkanlah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Tuhan, yang akan membawa kota Jakarta kepada perpecahan. Dan juga Engkau sertai setiap warga kota Jakarta, agar kami semua warga kota Jakarta selalu hidup mengikuti protokol kesehatan, sehingga COVID-19 di Jakarta ini boleh berangsur segera selesai, dan semoga kami semua juga boleh beraktivitas seperti biasanya. Juga Engkau berkati Bapak Gubernur kami, agar hikmat dan kebijaksanaannya turun atas beliau, sehingga beliau boleh mengambil kebijakan yang terbaik untuk kota Jakarta. Dan juga untuk asuransi Sinarmas, di mana kami boleh bekerja dan melayani. Kiranya Bapak Engkau berkati perusahaan ini, agar perusahaan ini boleh selalu menghasilkan hal-hal yang baik di dalam karyanya, dan semoga kami semua para karyawan maupun staf yang terlibat di dalam perusahaan asuransi Sinarmas ini boleh memberikan yang terbaik, sehingga perusahaan juga memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan kami semua. Kau juga berkati para komisaris, jajaran direksi dari perusahaan asuransi Sinarmas, hikmat dan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan turun atas mereka semua, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil benar-benar untuk kebaikan bersama. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pernikahan di bulan Februari, bulan Januari, kiranya berkat-Mu turun atas mereka, agar mereka juga senantiasa selalu setia terhadap perkawinan mereka, selalu bahagia bersama dengan keluarga mereka. Dan juga kami berdoa untuk persekutuan doa di asuransi Sinarmas ini. Semoga persekutuan doa di asuransi Sinarmas ini selalu berkembang, sehingga dapat memberkati untuk kami semua. Itu Bapak, semua permohonan Bapak. Terima kasih untuk setiap campur tangan-Mu. Hamba pribadi selalu bersyukur karena boleh berjumpa dengan teman-teman yang begitu luar biasa. Mereka meluangkan waktu Tuhan di weekend kali ini dengan melayani, dengan memuji menyembah-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Mereka orang-orang hebat Tuhan. Di dalam kesibukan mereka, di dalam istirahat mereka, mereka tetap mencintai-Mu. Mereka tetap mengandalkan-Mu. Mereka haus Tuhan akan firman-Mu. Roh Kudus hadir. Roh Kudus turun atas hidup kami semua. Menjamah setiap hati kami, sehingga hati kami penuh akan cinta-Mu. Karena ada sebuah rongga dalam hati kami yang hanya cinta Tuhan bisa mengisinya. Tidak pernah ada cinta lain yang dapat mengisinya. Hanya cinta-Mu Tuhan yang dapat mengisi rongga hati kami. Kami rindu Tuhan, diisi oleh cinta-Mu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu Bapa, semoga kami semua dapat hidup di dalam pekerjaan yang baik, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Secara pribadi Tuhan, hamba berdoa untuk teman-temanku ini, berkat-Mu turun atas mereka, agar mereka senantiasa Engkau limpahi kesehatan di masa pandemi seperti sekarang, agar mereka terus memperhatikan protokol kesehatan. Kau berkati juga keluarga mereka, agar keluarga mereka penuh damai dan sukacita. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, dan berikan mereka kesehatan yang prima. Ini doa kami, ini seruan kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.